Baik, perkenalkan nama saya Selpius Yobe, MPM 17130566 dari Prodi Pendidikan Jasmani FKIP Universitas Lampung. Saat ini saya seminar proposal yang berjudul hubungan power tungkai dan power lengan terhadap hasil bantingan teknik seonange pada klub judo se-Provinsi Lampung. Baik, di sini daftar isi atau pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, yang bab 2 tinjau pustaka, bab ketiga metode penelitian. Baik, kita masuk di bab 1 atau pendahuluan, yang di dalamnya berisi pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tinjau pustaka penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Baik, pertama latar belakang. Pengertian judo menurut Ahmad 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri berasal dari Jepang yang telah menjadi olahraga populer pada saat ini. Judo diciptakan oleh Profesor Jigoro Kano atau Mahaguru Jiro Kano pada tahun 1880 yang disebut juga Nippon. Dan Kodokan judo berasal dari teknik-teknik jujutsu atau yawara yang merupakan salah satu jenis bujutsu, seni bela diri tradisional di Jepang, yaitu perkelahian tangan kosong. Jujutsu berisi teknik-teknik seperti membanting, mencekik, mematahkan persendian, memutar pukulan, dan menendang. Teknik seonange adalah bantingan bahu, salah satu dari 40 bantingan judo tradisional yang dikembangkan oleh Jigoro Kano. Teknik ini memiliki kelompok pertama, Dai Ikkyo, dari daftar bantingan tradisional Koyo. Nowaza Kodokan judo seonange juga merupakan bagian dari 67 throw of Kodokan. Judo saat ini diklasifikasikan sebagai teknik tangan dewasa, teknik spesifikasi dari Morote seonange, dua tangan seonange, atau ori seonange, umumnya disebut seonange. Aspek teknik yang khas dari klasifikasi ini adalah bahwa teori yang mengeksekusi teknik genggaman dengan kedua tangan sebagai lawan dari Ippon seonange, di mana hanya satu tangan yang tetap mencengkam sementara slide lain di uke yang memainkan teknik. Ketiak seonange adalah salah satu teknik skor tertinggi di judo. Seniman bela diri seonange yang terkenal adalah Isawa Akano dan Toshihiko Koga. Berdasarkan hasil observasi di lapangan tempat latihan atlet judo di klub-klub Bandar Lampung, peneliti menemukan terdapat gerakan yang dilakukan oleh atlet belum memaksimalkan komponen pendukung dalam melakukan bantingan, seperti tidak bisa menahan beban berat baik pada saat posisi dibanting maupun membanting. Pada saat membanting, sebagai atlet menarik tangannya lawan terlepas ketika membanting, sehingga bantingan yang tidak sempurna dan counter atau dibalasnya. Bahwa ada beberapa atlet tidak kuat membanting sehingga lawan tidak terangkat atau tidak terbanting pada saat judo mengaitkan kedua tangan ketika menguasai lawan. Genggaman tangan yang kurang mengikat pejuang kehilangan keseimbangan saat melakukan penyerangan, mempengaruhi bantingan sehingga menuntun daya ledak yang tidak ada dan ledakan yang disalurkannya tidak kurang maksimal atau kurang sempurna.
Adapun keberhasilan pejudo saat melakukan bantingan dapat dilihat dari keberhasilan teknik seonage yang benar dapat membantu tercapainya hasil bantingan yang baik. Jika suatu gerakan tidak kuasai dengan benar, biasanya gerakan yang dilakukan dengan kecepatan tinggi berakibat menjadi tegangan yang disebabkan oleh kontraksi otot yang semestinya tidak rileks. Berdasarkan identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut. Atlet judo pada klub klub judo Lampung pada saat melakukan batting seonange tidak bisa menahan beban berat pada saat posisi dibanting maupun dibanting teknik seonange. Atlet judo pada klub judo Bandar Lampung tidak kuat pada saat melakukan bantingan seonange. Teknik seonange dikarenakan karena otot tungkai yang lemah. Atlet judo terkadang tidak melakukan bantingan seonange dikarenakan power yang mereka memiliki yang lemah, momentum bantuan yang dihasilkan oleh atlet kurang mempengaruhi posisi yang tidak sempurna. Batasan masalah berdasarkan latihan belakang dapat diidentifikasi masalah di atas, maka perlu dibatasi pembatasan masalah pada penelitian ini. Hubungan power tungkai dan power ringan terhadap hasil bantingan teknik seonange pada klub judo Provinsi Lampung. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka kami merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Ada hubungan antara power tungkai terhadap bantingan seonange pada klub judo Lampung. Ada hubungan antara power lengan terhadap bantingan teknik seonange pada klub Provinsi Lampung. Ada hubungan power tungkai dan power lengan terhadap hasil bantingan teknik seonange pada klub judo Lampung. Tujuan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan sebagai wawasan dan masukan bagi atlet meningkatkan hasil bantingan seonange pada klub judo Lampung, bagi pelatih sebagai referensi untuk meningkatkan hasil bantingan teknik seonange pada judo Lampung, bagi program studi untuk menambah inovasi dan pelatihan penjas dan aplikasi praktik pelatihan olahraga prestasi khususnya olahraga judo. Manfaatnya kedua, bab yang kedua tinjau pustaka. Pertama, poin A pendidikan olahraga, poin B olahraga menjadi prestasi, poin C unsur-unsur pendukung prestasi, poin D hakikat power tungkai judo, poin E power lengan, poin F kerangka berpikir, G hipotesis. Pertama, pendidikan olahraga. Sebelum jauh membahas tentang pendidikan olahraga, alangkah baiknya bahas dahulu tentang pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Berikut pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar di proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Belay dan Fiel dalam bukunya Herman Tarigan 2010 halaman 10,
Pendidikan jasmani dapat diartikan juga sebagai suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, serta seperti dan kecerdasan emosi, lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotorik, kognitif, dan efektif atau ya, efektif setiap siswa. Olahraga yang kedua, olahraga menurut prestasi. Menurut Lutan 2000, sistem pembina olahraga prestasi tidak bisa diabaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu permainan diperlukan adanya sistem pembinaan olahraga nasional yang meliputi 10 pilar kebijakan, antara lain: satu, dukungan dan dana finansial. Yang kedua, lembaga olahraga terdiri dari struktur dan isi kebijakan olahraga terpadu. Yang ketiga, permasalahan atau partisipasi. Yang keempat, pembinaan prestasi, promosi dan identifikasi bakat. Yang kelima, elit atau prestasi top, sistem penghargaan dan rasa aman. Keenam, fasilitas latihan. Yang ketujuh, pengadaan dan pengembangan pelatih. Yang kedelapan, kompetisi nasional. Yang kesembilan, riset. 10, lingkungan media dan sponsor. Unsur-unsur pendukung prestasi. Pembinaan prestasi berjenjang, tidak bisa instan, berkelanjutan, dan tetap kontinu. Faktor-faktor yang mempengaruhi olahraga prestasi. Keberhasilan pembinaan olahraga: tersedianya atlet potensial yang mencukupi, tersedianya pelatih profesional dan dapat menerapkan IPTEK, tersedia sarana prasarana dan kelengkapan olahraga yang mencukupi, adanya program berjenjang berkelanjutan, ditunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi, hubungkan antara semua pihak: atlet, pelatih, pembina, pengurus, pemprov, KONI, dan pemerintah. Perlu adanya tes dan pengukuran kondisi kesehatan fisik dan psikologis atlet secara periodik. Unsur-unsur pendukung prestasi. Untuk meningkatkan suatu prestasi olahraga perlu memperhatikan beberapa aspek. Aspek tersebut adalah aspek teknik, aspek fisik, aspek taktik, dan aspek psikis atau mental. Hakikat judo. Pengertian judo menurut Ahmad 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang yang telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Juga diciptakan oleh Profesor Jiro Kano atau Mahaguru Jiro Kano pada tahun 1880, dan disebut juga Nippon Den Kodokan. Judo berasal dari teknik-teknik Jujutsu atau Yawara yang merupakan salah satu jenis Bujutsu, seni bela diri tradisional di Jepang, yaitu berkelahi dan kosong. Jujutsu berisikan teknik seperti membanting, mencekik, mematahkan, bersedia, memutar, pukulan, dan menendang. Pengertian power tunggal. Daya ledak dalam olahraga sebagai salah satu komponen yang harus memiliki sebagian cabang olahraga, karena itu berkaitan dengan hasil dari seluruh unjuk kerja yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok yang sedang melakukan aktivitas olahraga, di mana komponen ini sangat membutuhkan sebagian cabang olahraga
Daya ledak merupakan salah satu unsur di antara unsur-unsur komponen kondisi fisik, yakni kemampuan yang dapat ditingkatkan sampai batas tertentu dengan melakukan latihan tertentu sesuai daya ledak suatu kemampuan seorang atlet untuk mengatasi suatu hambatan dan kecepatan kontraksi yang tinggi. Menurut Harsono 2001 halaman 24 menyatakan daya ledak adalah kemampuan otot atau kesekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Apabila seseorang dapat memanfaatkan daya ledak otot tubuh dengan baik, maka kemampuan terbaik pasti akan diperoleh. Dan apabila semakin cepat seorang melakukan aksi daya ledak otot, semakin hasilnya juga cukup baik. Ketepakatan antara kedua tidak jauh berbeda karena hal tersebut juga bergantung kepada seseorang tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan melakukan cepat atau dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Faktor mempengaruhi daya ledak. Daya ledak dilakukan lompatan tinggi bertujuan agar hasil lompatan yang didapat baik. Hasil tersebut dipengaruhi dalam lompat tinggi, namun dalam penggunaan daya ledak juga ada yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya berjalan baik, karena itu mempengaruhi hasil kerja yang dilaksanakan. Menurut Widi Astuti 2015 halaman 107 bahwa daya eksplosif memiliki dua komponen, yakni kekuatan dan kecepatan. Maka daya ledak dapat eksplosif dapat dimanipulasi atau ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan otot tanpa mengabaikan kecepatan, atau sebaliknya dapat meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan secara pendek, seperti biasanya dapat manipulasi atau melakukan kedua secara bersamaan sehingga menghasilkan daya eksplosif yang baik dan benar. Power lengan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang dibutuhkan hampir pada setiap cabang olahraga. Karena dengan memiliki power lengan yang bagus, maka seorang akan lebih mudah penguasaan teknik dan suatu cabang olahraga. Power merupakan produk dari kekuatan dan kecepatan power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Menurut Harsono 2001 halaman ke-24. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, power dapat diartikan sebagai kekuatan dan kecepatan yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan suatu gerak. Oleh sebab itu, urutan latihan power dapat diartikan setelah dilatih unsur kekuatan kecepatan. Tetapi pada dasarnya setiap bentuk dari latihan kekuatan kecepatan, kedua-duanya selalu melibatkan unsur power. Antara latihan speed dan power mempengaruhinya. Kerangka berpikir. Cabang olahraga judo adalah merupakan salah satu cabang olahraga cukup digemari di Indonesia, terbukti dengan banyak persatuan-persatuan judo kota maupun kabupaten. Dasarnya olahraga adalah bantingan untuk melakukan gerakan dasar seperti sangat memerlukan power tungkai dan power lengan agar lebih mudah melakukan bantingan. Dari variabel hubungan kekuatan otot tungkai dan lengan, kemampuan teknik bantingan, teknik seonange dalam olahraga bela diri judo, maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dan otot lengan terhadap keterampilan teknik seonange. Kolaborasi antara kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan memegang peranan sangat strategis dan upaya seorang atlet judo
melakukan bantingan teknis seunangnya dengan maksimal sehingga pada akhirnya dapat mengklasifikasi batin dapat disempurna teknis seunangnya dan nilainya ipun kecepatan bantingan tersebut yang baik apabila ditunjang dengan komponen fisik memiliki pecudo untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar dalam latihan, maka seorang pelatih harus memahami biomekanika agar dapat melatih teknik dapat dilakukan dengan sempurna. Karena dengan memahami fungsi biomekanika gerakan sasaran yang akan dicapai dapat optimal. Selain pada cabang olahraga judo sangat diperlukan sistem energi optimal mencapai prestasi yang maksimal. Selain itu, hasil tersebut dapat pula diperoleh seorang pelatih yang menerapkan strategi latihan yang tepat mengubah ilmu pelatihan untuk program-program latihan dapat metode-metode dapat tidak merasa penuh. Hipotesis dalam berbagai masalah dan penelitian perlu dibuat hipotesis sementara berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. Terdapat hubungan yang signifikan antara power tunggai terhadap hasil bantingan teknis seunangnya pada judo klub Provinsi Lampung. Terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan terhadap hasil bantingan teknis seunangnya pada judo klub judo Provinsi Lampung. Terdapat hasil signifikan power tunggai, power lengan dan hasil bantingan teknis seunangnya pada klub Provinsi Lampung. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama populasi dan sampel, yang kedua tempat waktu penelitian variabel penelitian, yang ketiga definisi operasional variabel, yang ketiga instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Baik, yang pertama populasi dan sampel. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk dalam metode penelitian. Kata populasi digunakan untuk menyebut serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Bunain 2014 halaman 105. Menurut Sugiono 2013 halaman 148, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Arikunto 2013 halaman 105, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yang berikut sampel menurut Arikunto 2013 halaman 108 bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti mengenai penelitian jumlah sampel penelitian. Penulis berpedoman pada pendapat Arikunto 2013 108 untuk answer maka apabila subjek yang kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya juga subjeknya besar dapat diambil antara 10 sampai 15 atau 25 sampai 25 dalam penelitian. Sampel yang peneliti gunakan adalah total sampling, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang dimana populasi atlet judo. Tempat dan waktu penelitian. Variasi penelitian. Sugiono
dalam buku Sugiono 2017 halaman 61, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulan variabel dapat penelitian menggunakan dua variabel bebas, yaitu satu variabel terikat. Dalam penelitian ini variabelnya terdiri dari variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu hasil tes power tungkai atau X1, B hasil tes power lengan atau X2. Variabel terikat adalah variabel dinilai tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kecepatan membantingkan teknik Seonage atau Y. Desain penelitian digunakan adalah sebagai berikut. X1 sama dengan power tungkai, X2 sama dengan power lengan, Y adalah bantingan teknik Seonage. Sumber Sugiono 2011. Instrumen atau alat yang digunakan penelitian. Menurut Sugiono 2013 halaman 176 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Per otot tungkai, partikel jam, pria 46, wanita 45, baik sekali. Pria 41 sampai 46, wanita 36 sampai 41, baik. Pria 34 sampai 40, wanita 28 sampai 29 sampai 35, sedang. Pria 28 sampai 33, wanita 23 sampai 28 kurang. Tes otot lengan atau medicine ball. Tes ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bantingan teknik Seonage. Alat selain dari medicine ball, partikel jam, alat yang digunakan adalah matras, stopwatch, petugas dokumentasi, dan alat tulis. Teknik pengambilan data. Sensor berdiri menghadap ke arah setelah memegang petugas memberikan apa-apa, mulai testur segera melakukan bantingan teknis Seonage selama 1 menit. Pengambilan dilakukan beberapa bantingan yang hasil dilakukan testur menghentikan apabila testur telah melakukan serangan atau serangan dalam selama 1 menit. Pengawas mengatasi jalannya tes dan mencatat hasil yang maksimal. Teknik analisis data. Uji normalitas adalah dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan dari hasil ini di prasyarat tersebut akan diketahui apabila data di distribusi normalitas homogen. Sebaliknya, hal ini dikatakan untuk jenis statistik yang dapat digunakan uji beda. Untuk melakukan uji normalisasi dan menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilefort. Suatu dikatakan distribusi normal bila L hitun
label tabel dengan huruf signifikan 5%, maka tersebut menunjukkan normal menurut Sujana 2012. Teknik analisis data, uji korelasi produk momen. Teknik analisis data. Baik, terima kasih. Inilah presentasi dari saya. God bless. Tuhan berkati.